Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih hangat berjudul The Gardener 2025. Bercerita tentang seorang tukang kebun yang dianggap pegawai rendahan, tapi ternyata dia adalah sosok yang sangat brutal. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan para tentara bayaran yang hendak menangkap seorang pejabat di dalam rumahnya. Ini dia si pejabat yang dimaksud bernama Sergei. Setelah berhasil menghabisi satu orang, Sergei mencoba kabur keluar. Namun para tentara bayaran yang berjumlah banyak segera mengepung Sergei hingga mereka mampu menembak Sergei dengan cairan bius. Saat Sergei akan diamankan, tiba-tiba dari dalam gudang tubuh Sergei ada yang menarik. Dengan cepat, para tentara bayaran masuk ke dalam gudang untuk mengecek hingga tiba-tiba diketahui orang yang membrutal ini merupakan tukang kebun yang bekerja di rumah Sergei. Enam jam sebelumnya memperlihatkan ajudan menteri yang diperintah untuk mengantarkan surat kepada kelompok tentara bayaran. Awalnya semua berjalan lancar hingga si ajudan mengalami insiden kecelakaan. Singkatnya, si ajudan pun langsung ditangani oleh tim medis dan segera dibawa ke rumah sakit. Adegan berpindah ke ketua kelompok tentara bayaran bernama Mason. Saat itu Mason sedang bersama kedua tangan kanannya dan ia baru mendapat kabar kalau ajudan si menteri mengalami kecelakaan. Diberitahu kalau Mason dan kelompoknya ini mendapat perintah dari si menteri untuk menghabisi 5 orang pejabat yang salah satunya adalah Sergei. Di sisi lain memperlihatkan Sergei yang tengah berbincang bersama istrinya. Di sini si istri mengeluh dengan kelakuan anak sulung mereka yang tidak mau peduli kepada adik kecilnya dan selalu sibuk dengan menyanyikan lagu di taman rumah. Sergei menjawab kalau si sulung masih remaja dan wajar bila dia sulit untuk diatur. 5 menit kemudian Sergei dihubungi oleh seorang dokter yang kebetulan dokter itu adalah sahabat lama Sergei. Si dokter menghubungi Sergei untuk memberitahu kalau ia baru saja menangani ajudan menteri yang mengalami kecelakaan. Anehnya, di dalam saku ajudan menteri terdapat sebuah surat yang berisi daftar 5 orang pejabat dan salah satunya adalah Sergei. Sergei yang tidak merasa curiga dengan apapun, ia pun mengatakan mungkin itu hanyalah daftar nama biasa. It's seriously bloodstained, covered in blood. His bathrobe away. He was lying around in the wash. Hanging up. Goofy old Sergio. Di sisi lain, anak sulung Sergei yang berada di taman rumah, ia tak sengaja melihat tukang kebunnya yang sedang mengasah pisau. Dengan segera, si sulung merekamnya hingga ia melihat si tukang kebun membuka baju dan terdapat banyak luka di tubuh. Kemudian si sulung dikagetkan dengan si tukang kebun yang tiba-tiba berada di luar. Diberitahu kalau tukang kebun ini bernama Leo dan ia sudah 6 bulan bekerja untuk keluarga Sergei.
Adegan berpindah kepada dokter yang sebelumnya menghubungi Sergei dan ternyata ia hendak dihabisi oleh Mason serta kedua tangan kanannya. Mason bertanya kepada si dokter mengenai siapa saja yang sudah dikabari perihal daftar nama yang ia temukan. Si dokter yang ketakutan ia pun langsung mengatakan kalau ia baru saja mengabari satu orang yaitu Sergei. Setelah Mason mengetahui hal itu, si dokter pun segera dihabisi oleh kedua tangan kanannya. Saat sudah beranjak pulang, Mason menyuruh kedua tangan kanannya agar mereka mengirim pasukan ke rumah Sergei secepat mungkin. Here he is, right on the button. Singkat cerita, pasukan tentara bayaran atau pasukan Mason akhirnya tiba di rumah Sergei. Mereka pun dengan terang-terangan mengepung rumah itu karena kebetulan rumah Sergei berada di tempat terpencil. Pembantu Sergei yang tampak polos, ia pun segera menghampiri mereka, tapi tiba-tiba si pembantu segera ditembak oleh cairan bius. Kemudian mereka masuk ke dalam dan langsung menembak juga putri sulung Sergei. Di kamar mandi, Sergei yang mendengar suara putrinya berteriak, ia pun segera memakai mantel lalu mencoba mengecek. Hingga Sergei berhasil menghabisi satu tentara bayaran lalu mencoba kabur keluar, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Sayangnya Sergei berhasil ditumbangkan hingga ia diseret masuk oleh Leo si tukang kebun. Kemudian beberapa tentara bayaran mencoba mengecek hingga Leo muncul dan langsung menghabisi mereka yang berani masuk ke dalam. Di sisi lain, istri Sergei ternyata sudah berhasil menyembunyikan bayinya dan sekarang ia bersembunyi di balik lemari. Namun sialnya, persembunyian istri Sergei ketahuan hingga ia pun segera mencoba menyerang. Tapi dari belakang ada satu tentara bayaran yang langsung menembak menggunakan cairan bius. Singkat cerita, tentara bayaran yang berada di dalam rumah mencoba menghubungi Mason. Di sini ia mengabarkan kalau Sergei, target utama mereka, telah dibawa kabur oleh Leo si tukang kebun. Bukan hanya itu, rekan-rekan mereka yang tadi mencoba melawan Leo kini sudah pada koit. Mendengar hal tersebut, Mason pun meminta pasukannya untuk menunggu karena sekarang juga ia dan kedua tangan kanannya akan bergegas ke situ. Adegan berpindah kepada Sergei yang kini berada di ruangan bawah tanah bersama Leo. Lalu Sergei diberi suntikan adrenalin agar ia bisa tersadar kembali. Setelah berhasil sadar, Sergei sangat panik karena anak dan istrinya pasti sudah dihabisi oleh para tentara bayaran. Namun Leo menenangkan Sergei karena para tentara bayaran sepertinya hanya ingin membius keluarga Sergei dan mungkin akan dieksekusi di tempat lain. Kemudian Sergei mencoba menghubungi polisi, tapi sayang jaringan internet di situ sudah disabotase. Tak lama Mason dan dua tangan kanannya tiba hingga mereka segera masuk ke dalam rumah. Kembali kepada Sergei yang baru teringat dengan perkataan si dokter mengenai dirinya dan 5 pejabat lain yang masuk ke dalam daftar. Sergei akhirnya mengerti jika ia dan pejabat lain adalah kandidat baru yang akan menggantikan si menteri. Untuk itulah si menteri ingin menghabisi Sergei dan 5 pejabat lainnya agar si menteri tidak tergantikan. Setelah tahu apa yang sebenarnya terjadi, Sergei pun memohon kepada Leo agar ia bisa membantu menyelamatkan keluarganya. Tentu saja Leo bersedia membantu dan ia segera menyiapkan persenjataan seadanya. Singkatnya, Sergei dan Leo sudah berada di luar dan mereka tengah mengawasi gerak-gerik para tentara bayaran anak buah Mason. Sampai di suatu kesempatan, Leo melihat mereka menginjak tanaman yang selama ini dirawat Leo hingga inilah yang terjadi. 3
Kemudian Leo juga menarik lagi satu tentara menggunakan tali kawat. Tangan kanan Mason yang menyadari ada yang tidak beres segera mencoba mengecek. Di sini mereka melihat satu kapal boot tengah kabur dan mereka yakin kalau itu adalah Sergei dan Leo. Dengan segera mereka memberitahu Mason dan Mason langsung menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengejar. Let's go! Move your ass now! Get on with it! Ternyata semua itu hanyalah pengalihan karena Sergei dan Leo sebenarnya tidak kemana-mana. Lalu Sergei menyuruh Leo untuk berjaga di dekat pintu samping sementara dirinya akan mencari keluarganya. Sampai ketika Sergei masuk ke dalam kamar, ia tak sengaja melihat sang bayi tengah disembunyikan di atas ventilasi. Rupanya bayi itu tengah tertidur sambil menikmati alunan musik yang dipasangkan ke telinganya. Saat Sergei akan pergi dari kamar, tiba-tiba ia dihadang oleh 2 orang tentara bayaran. Beruntung bersamaan dengan itu Leo muncul dan langsung menghajar mereka. Tak lama, satu tangan kanan Mason masuk ke dalam hingga terjadilah perduelan. Di suatu kesempatan, si tangan kanan malah terkena semprot oleh si bayi lalu disusul dengan lemparan pisau dari Leo. Dan segera Leo mengajak Sergei untuk cepat pergi sebelum para tentara bayaran lain berdatangan. Mereka pun pergi ke gudang belakang hingga membuat Sergei pasrah karena di sini tidak ada jalan keluar. Namun tiba-tiba Leo membuka pintu rahasia yang terhubung ke lorong bawah tanah. Sontak Sergei bertanya-tanya siapa sebenarnya Leo dan kenapa ia tampak lebih hafal dengan rumahnya. Leo akhirnya mengatakan jika dulu rumah ini adalah milik ayahnya sebelum disita dan dilelang kepada Sergei. Di sisi lain, para anak buah Mason yang sebelumnya mengejar kapal boot kini telah kembali. Mereka melaporkan kepada Mason kalau kapal boot itu kosong yang artinya hanya sebuah pengalihan saja. 15 menit kemudian, ternyata si tangan kanan masih berhasil selamat dan ia pun menghampiri Mason. Melihat tangan kanannya yang begitu kotor, Mason pun segera menyuruhnya untuk membersihkan diri. Setelah itu, Mason meminta anak buahnya yang tersisa agar mencari keberadaan Sergei dan juga Leo. Do that. Appreciate it, sir. Adegan kembali kepada Leo dan Sergei yang kini bersembunyi di sebuah lorong rahasia. Leo yang melihat si bayi membutuhkan popok, ia pun meminta Sergei untuk membuka mantalnya karena ia akan membuat popok dari mantal tersebut. Sementara itu, Sergei sendiri bisa memakai baju milik ayahnya yang sudah disimpan sejak tahun 1943. And you're a pervert. Dengan cepat, Leo menggunting mantal untuk dijadikan popok hingga di waktu yang sama, Sergei telah kembali memakai seragam Nazi. Terungkap fakta kalau ayah Leo dulunya memang seorang pasukan Nazi yang cukup dihormati oleh pasukannya. Malam harinya, istri dan putri sulung Sergei sudah kembali sadar sementara pembantunya masih dalam pengaruh bius. Kemudian Mason dan satu tangan kanannya menghampiri mereka untuk bertanya siapa sebenarnya tukang kebun di rumah ini. Putri Sergei yang ketakutan langsung menyebutkan nama asli Leo hingga si tangan kanan mencoba mengecek melalui internet. Setelah dicek, ternyata data tentang Leo sangat dirahasiakan oleh pemerintah hingga dapat dipastikan kalau Leo bukan orang sembarangan. I'm blocked? How'd that happen? Crack that file and do it fast. Where's my baby? She's only 6 months old. Beberapa jam kemudian, ada salah satu tentara mengabarkan kepada Mason kalau timnya baru saja menemukan lorong rahasia. Dengan cepat, Mason pun mengecek hingga ia yakin kalau Sergei dan Leo pasti bersembunyi di dalam. Dari itu, Mason menugaskan satu tangan kanannya yang bernama Abo agar masuk ke dalam dan memimpin pasukan. Di sisi lain, Sergei bertanya kepada Leo mengenai siapa sebenarnya Leo. Leo hanya menjawab kalau ia cuma tukang kebun biasa yang sangat menyukai tanaman. Selang beberapa saat, Leo menyadari kalau pasukan Mason sudah menemukan keberadaan mereka.
Untuk itu, Leo menyuruh Sergei supaya mengamankan bayinya sementara ia akan melawan pasukan Mason. Di suatu kesempatan, Leo berhadapan dengan Abo tangan kanan Mason yang berkepala pelontos. Di tengah pertempuran, Sergei mencoba ingin membantu Leo, tapi sayangnya ia malah menembak Leo dengan peluru bius. Alhasil, Abo mendekat ke arah Sergei dengan bersiap untuk menghabisinya. Beruntung dengan sisa kesadarannya, Leo mampu kembali menyerang Abo. Setelah berhasil melumpuhkan Abo, Leo segera menyuntikkan cairan adrenalin agar ia bisa lepas dari pengaruh bius. Lalu Leo mengajak Sergei untuk cepat pergi ke arah ujung yang terhubung ke hutan. Singkatnya, Abo yang masih hidup kembali kepada Mason dalam keadaan terluka. Di sini ia memberitahu Mason kalau tukang kebun yang ia lawan begitu sangat hebat dan ia yakin dia adalah orang terlatih. Gardening's over. Time for real bullets. Di sisi lain memperlihatkan Sergei dan Leo yang kini sudah berada di hutan. Lalu untuk kedua kalinya Sergei bertanya siapa sebenarnya Leo. Leo akhirnya memberitahu jika dirinya merupakan mantan pasukan khusus Jerman yang dari kecil hidup bersama pasukan Nazi. Ayahnya adalah kolonel Nazi yang sangat kejam, namun ia dan sang ayah tidak begitu dekat. Mengetahui itu semua, Sergei tampak terkejut dan tidak menyangka kalau tukang kebun yang selama ini ia sepelekan ternyata pasukan khusus serta anak kolonel Nazi. Lalu Sergei yang penasaran bertanya kenapa Leo tidak dekat dengan ayahnya. Leo mengatakan kalau sang ayah adalah orang yang sangat kejam, bahkan ibu Leo sendiri dihabisi oleh sang ayah. It's also the reason that Adegan berpindah kepada Abo dan satu tangan kanan Mason yang tengah menembakkan senjatanya ke atas. Hal tersebut dilakukan atas perintah Mason agar Sergei dan Leo mau menyerah. Benar saja, Sergei dan Leo yang mendengar suara tembakan langsung menghubungi Mason menggunakan radio HT. Di sini Mason mengatakan kalau setiap 15 menit ia akan menghabisi keluarga Sergei sampai Sergei dan Leo mau menyerahkan diri. Bersamaan dengan itu, pembantu Sergei yang baru saja tersadar, ia langsung ingin memberitahu tentang di mana uang dan barang-barang mewah milik Sergei. Ternyata si pembantu menyangka kalau pasukan Mason merupakan sekumpulan perampok. Kemudian Mason menegaskan satu kali lagi kepada Sergei apabila Sergei dan Leo tidak mau menyerah maka keluarganya akan ia habisi setiap 15 menit. Mendengar hal itu, si pembantu yang takut dihabisi ia pun mengatakan jika dirinya bukanlah keluarga Sergei. Mason yang kesal dengan tingkah si pembantu, ia pun mencoba mengajaknya keluar lalu tanpa ragu Mason menghabisinya. Oh, thank you, sir. Setelah itu, Mason mengatakan lewat radio HT jika sekarang hanya tinggal tersisa istri dan putri Sergei. Di sisi lain, Sergei yang tidak mau sampai anak dan istrinya dihabisi, ia pun segera menyuntikkan cairan adrenalin. Lalu ia bergegas mengajak Leo untuk menuju ke rumah dan menantang kelompok Mason. Dengan berani, Sergei masuk ke dalam seorang diri lalu menghajar Mason serta kedua tangan kanannya. Ternyata semua serangan tadi hanyalah imajinasi Sergei karena faktanya saat ini Sergei masih berada di samping Leo. Di waktu yang sama, Abo memberitahu tangan kanan Mason yang satunya mengenai data Leo yang baru saja ia dapatkan. Sontak, Abo dan si tangan kanan satunya sangat kaget setelah mengetahui siapa sebenarnya Leo. Kemudian si tangan kanan menghampiri Mason untuk memberitahukannya hingga Mason ingin mengecek secara langsung. Saat Mason melihat data tentang Leo, Mason tidak peduli lalu menyuruh si tangan kanan untuk berjaga di luar. Singkatnya, saat si tangan kanan berkeliling di area taman, tiba-tiba Ready to be true.
Karena kebetulan Leo sedang menggendong bayi, tampak ia cukup kesulitan melawan si tangan kanan. Sampai di suatu ketika si tangan kanan menodong Leo dan bayinya. Namun beruntung dari arah belakang Sergei muncul lalu menghabisi si tangan kanan. Setelah itu memperlihatkan Sergei dan Leo yang nekat menghampiri Mason. Di sini Leo mengajak Mason untuk berduel dengan tangan kosong sampai di antara mereka ada yang koit. Dengan senang hati, Mason pun menerima tantangan Leo dan terungkap fakta kalau dulunya mereka pernah satu tim di pasukan khusus yang sama. Sebelum berduel, Mason mengatakan kalau dari dulu ia sebenarnya selalu iri kepada Leo karena Leo selalu saja dihormati oleh rekan-rekannya. Hingga ketika Leo berhasil memojokkan Mason, Mason diam-diam mengambil pistol kecil dari sepatunya lalu menodong Leo. Pada akhirnya Leo pun pasrah dan bersiap untuk dihabisi, tapi tiba-tiba rupanya yang menembak Mason adalah Abo, hingga inilah yang dilakukan Leo kepada Mason. Setelah mampu menghabisi Mason, Leo bertanya kenapa Abo melakukan hal itu. Abo mengatakan jika dirinya lebih respek kepada Mason, apalagi waktu Abo masih pendidikan di militer, Leo lah yang mengajari semuanya. Terungkap kalau Abo ini dulunya adalah bawahan Leo dan Abo pernah beberapa kali diselamatkan Leo saat mereka tengah berperang. Singkat cerita, Sergei mengajak keluarganya termasuk Leo untuk meninggalkan rumah ini dan tinggal saja di kota. Namun Leo menolak dan ia lebih memilih untuk merawat dulu tanaman serta membereskan mayat yang bergeletakan. Keluarga Sergei tidak mempermasalahkan hal itu dan langsung berterima kasih kepada Leo karena Leo lah yang sudah menyelamatkan mereka. Sergei juga tidak segan memberikan rumah tersebut kepada Leo. 30 menit kemudian memperlihatkan keluarga Sergei yang sedang dalam perjalanan menuju kota. Di sisi lain, Leo yang sedang membereskan tanaman, ia baru menyadari kalau jasad Mason telah menghilang. Artinya Mason masih hidup dan pasti sekarang tengah mengejar keluarga Sergei. Dengan cepat, Leo mengambil motor lalu tancap gas untuk menyusul melewati jalan pintas ke arah hutan. Ternyata dugaan Leo benar karena sekarang Mason tengah mengincar keluarga Sergei hingga terjadilah kejar-kejaran. Di tengah pengejaran, Mason hampir saja berhasil menghentikan mobil keluarga Sergei. Tapi untungnya Sergei segera belok ke arah lain. Beberapa kali Mason menodongkan senjata hingga Leo muncul dan langsung melumpuhkan Mason. Namun ketika Leo mengecek ke dalam mobilnya, ternyata Mason telah menghilang. Hingga dari arah samping, Mason berdiri sambil menodongkan senjata kepada Leo. Melihat Leo yang sudah dalam keadaan terpojok, dengan berani Sergei turun dari mobil lalu menantang Mason untuk berduel. Ketika Mason sedikit lengah, inilah yang dilakukan Leo. Sekarang Leo telah memastikan kalau Mason sudah benar-benar koit. Sweetheart. Beberapa hari kemudian memperlihatkan berita di TV yang mengabarkan kalau si menteri yang kemarin mengutus para tentara bayaran kini sudah tertangkap. Di waktu yang sama, Leo tampak sedang menikmati harinya sambil mencukur tanaman. Tapi selang beberapa saat ia mendengar suara tembakan lalu kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.